Oke, mengingat hari ini adalah pertemuan terakhir dan teman-teman tugas adalah asistensi saja ya. Jadi hari ini silahkan teman-teman bagi yang sudah selesai progresnya atau sedang proses pengerjaannya sebelum minggu depan dikumpulkan ya di tanggal yang sama, di minggu yang sama, UAS ya. Harinya hari Rabu sebelum jam 21.00 ya minggu depan ya. Itu. Kini hanya 7 mahasiswa yang hadir ya. Mungkin ada yang ingin sharing lebih dulu. Siapa yang ingin menyampaikan progresnya agar bisa mendapat masukan. Maharani mungkin bisa duluan untuk menyampaikan progresnya sampai mana. Oke, kayaknya nggak di tempat ya. Anesta sampai mana progresnya kemarin, apakah udah selesai 100%? Pak, belum, Pak. Saya baru nyicil maskotnya tadi. Kemarin sih. Bisa ditunjukkan nggak progres yang terbaru Belum, maskotnya? belum tak susun, Pak. Gimana? Belum saya susun maksudnya. Oh Yang gitu. tambahan terbarunya, iya. Oke. Chandra kan udah selesai nih, Chandra nih. Eh, masih belum, Mbak. Masih progres di masih di apa? Merchandising. Oke, berarti udah panjang nih. Bisa tunjukkan nggak yang terbaru? Tengok. Izin share screen, Pak ya. Ya, silakan. Kakak udah kelihatan, Mbak. Oke, sudah. Ya. Kemarin yang sudah dikonsultasikan kan yang sampai mana? Sampai ini, Pak. Ya. Ini terus eh, lanjutannya tadi itu sempat nyicil buat merchandise. Ini saya buat kalender meja, kemudian saya bikin t-shirt Ya. buat ini, terus ini apa, tas linen, kemudian ini ada boneka dari maskotnya, Oke, ini di kemudian ini konsepnya ada apa kemarin? Yang boneka. Sorry. eh, Bahannya dari apa untuk bonekanya? bahannya ini kayak ini, Pak, apa, kayak rajut gitu loh, Pak. Benang. Benang rajut. Iya, iya. Oke.
Terus ini ada apa? Bucket hat, kemudian ini apa? Keychain. Masih sebatas ini aja, Pak. Ya, coba kembali ke yang topi tadi. Nah, ini harusnya ditambah logo tab ya, agar bisa dibaca oleh orang. Kalau ini Oh ya, biar nggak dikira brand lain. Ya, oh gitu. ya sama di sebelumnya ada lagi tadi. Nah, ini juga. Yang ini, Ya, ini juga nih. oh ya. Yang lainnya tadi apa tadi? Oh, udah ada nih ya. Oke. Ya. Berarti menambahkan logonya ini sama yang topi ini, Pak ya. Ya, logo tab. Topinya warna coklat ya. Kenapa nggak hijau juga? Eh, Kayak udah banyak ide, Pak. Di apa? Merchandise yang lain. Oke. Ya, yang penting konsistensi ya nanti warnanya ya. Ya, Oke. Kalau eventnya udah ada medianya. eventnya masih belum, Pak. Masih tadi bingung sih, Pak. Ini event itu nanti isinya itu apa, Pak ya? Agak lupa. Oke, kalau event tuh biasanya ada poster, ada tiket dalam bentuk gelang itu bisa. Kemudian bisa kit, desain kit ya. Oh ya, Itu yang untuk ini ya, bukan yang untuk daily ya, tapi untuk annual entah bulanan atau tahunan itu bisa menggunakan kit ya dengan beberapa sponsor yang terlibat. Kalau daily kan mungkin yang merchandise tadi bisa diimplementasikan ke kegiatan sehari-hari di sana. Oke, banyak sebenarnya medianya ya. Kalau untuk event kan ada beberapa yang menciptakan memori untuk orang datang ya, eksperimental desain ya. Jadi kalau kemarin contoh dari saya itu ada sepeda, kemudian beberapa spot yang unik bisa dibuat orang itu tuh foto ya. Anda bisa menciptakan backdrop untuk foto bersama atau untuk selfie atau landmark juga bisa. Jadi segala sesuatu yang mungkin bisa mendukung kegiatan tersebut bisa dirancang ya. Seperti stiker juga bisa. Tuh. berarti untuk apa? Temanya itu dijelaskan dulu, Pak ya, di awal, Pak ya. Iya Acaranya harusnya. itu apa? Ya harusnya kan ada itu di Hmm. satu lembar misalnya satu lembar ini isinya adalah event apa itu diadakan berapa bulan sekali atau tahun sekali berapa nanti itu apa aja kegiatannya dan akan dapat apa misalkan ya atau ngapain di sana. Nah, misalkan Anda merancang event trail di hutan Precet ini, gitu kan. Iya. Nah, trail ini kan ada aksesoris lainnya tuh seperti stiker untuk helm, kemudian Hmm. eh, billboard mungkin ya atau tuh banner dalam bentuk kain yang ditaruh di tiang apa namanya flag Oh ya, banner ya ya. bisa juga gate juga bisa bahkan merchandise yang terbaru juga bisa di luar dari tempatnya ya tapi merchandise untuk eventnya Oke. misalkan running Tetap, trail gitu misalkan. ya. Tapi tetap ada logonya dari Recet Forest Park juga, Pak ya. Iya, tetap Dicantum. ada logo Precet Forest Parknya kecil sementara logo eventnya besar kalau untuk eventnya ya. Baik, Pak. Itu kemarin kan ada dua ya yang dipilih ya yang Iya, daily wajib yang event annual. mingguan dan tahunan atau incidental pilih salah satu ya satu. Ya. Terus sama ini, Pak. Apa stationery-nya ini, Pak, Mm-mm. tadi. Belum Ini ada. untuk udah ada ini. Oke. Masih beberapa, cuma dua kan.
Hmm. ID card ini, kemudian ada tiket apa gelang, Nah, ini udah ada ya. udah masih itu aja Pak. Masih belum ditambahin. Ya, ini manual download mockup atau dibuatkan, dibantu dia. Ini mockup ini Pak. Oh, oke, berarti manual ya Iya, implementasinya. Oke, bagus. Ya, sampai 45 ya halamannya ya. iya berlima. Ini masih Oke, belum dan lain. ya, sip. Silakan Oke, dilanjutkan ya. ya, terima kasih Pak. Oke, makasih. Berikutnya siapa yang udah berprogres? Silakan Mas Kam dan mungkin. Oh, iya Pak. Sebelumnya saya mohon maaf kemarin izin jadi belum bisa terlalu banyak progres juga. Untuk progresnya sendiri saya masih sampai di logo do itu aja. Oke, Boleh? ada kendala? Sejauh ini masih belum sih Pak. Mungkin saya boleh sekalian konsul juga ini. Iya, Saya silakan. tampilkan. Ya. Baik. Apakah sudah terlihat Pak? Oke, sudah. Petik madu ya. Iya, yang kemarin petik madu. Eh, Terkait ini brand identity, the introduction, table of content, profile, ini Pak. Iya. History, visi misi, event. Ini event yang pernah diadakan di tempat itu. Oke, bagus. Banyak ya ternyata ya. Iya, ada brand goals-nya. Brand goals-nya salah satunya adalah menjadi destinasi wisata edukasi perlebahan yang memberikan pengalaman belajar, rekreasi, dan konservasi secara interaktif, sekaligus menjadi ikon wisata keluarga dan pengembangan produk madu lokal di Jawa Timur. Oke. Itu strategi, tempat, dan segmentingnya. Mungkin langsung konsul di logonya Pak ya. Oke, di target tadi coba kembali ke target. Oh, targetingnya Nah, seperti ini ini Pak. nggak ada umurnya nih. Oh iya, ini Ya, pelajar ya. Siap. oke. Oh, Lanjut. perang. Oke, positioning. Sekian usaha sebagai destinasi unik agrowisata edukasi lebah Oke, bagus. itu untuk USP-nya. Ya, harusnya relate dengan positioning ya. Ya, positioning ini Ya, destinasi unik. Untuk keyword ada lebah, madu, alam, edukasi, agro, wisata, unik, sehat, komunitas, dan budidaya. oke. Dan visual identity-nya ada konsepnya. Jadi saya pakai jenis logonya Pictorial Max. Itu terdiri dari logo Max sama logo Type. Tuh. Di logo Max sendiri nanti memadukan dengan teori Gestalt. Itu Pak. Untuk brand color-nya ada warna coklat sama kuning. Dan untuk background color
Untuk tipografinya ada dua jenis. Iya, Ya. ada yang pertama marketing text sama yang untuk misalnya bikin-bikin teks-teks penjelasan dan lain-lain pakai yang Cambria. Oke. Komprehensifnya seperti ini, Pak. Hmm, iya bisa. Tapi itu ada yang gabung itu ya, shape-nya ya. Yang gabung maksudnya gimana, Pak? Itu di ekor itu kan kuning dan coklatnya masih gandeng, nggak ada spasinya ya. Iya, Nah itu kalau dalam bahasa visual itu harus dipisah, ada bisa. jaraknya ya, ada jaraknya. Oh, Tapi oke, nggak apa lah, siap, nggak apa. Nanti saya cek dulu di hitam putihnya, monokromnya dulu ya. siap. Hmm. Oke, Untuk varian yang vertikal dan varian yang horizontal, ya. ada yang berupa logo marknya aja. Ini untuk yang di monokromnya kayak gini, Pak. Nah, lancipnya kan nggak kelihatan akhirnya, ya. Iya. Itu kelemahan Oh, dari shape yang digabungkan ketika warnanya digabung. berbeda. Ya, Baik-baik. nggak apa itu buat next saja ketika ngerjain lagi. Oh, siap. Tapi kalau ini misalkan dipisah, diturunkan gitu untuk yang tetes madunya ini, boleh, Pak ya? Boleh, boleh. Oh, oke, siap. Grid sistemnya untuk yang vertikal, yang horizontal, Oke. ada clear space, vertikal dan horizontalnya clear space-nya, ada minimum logo size, Ya, betul. Cetak sama digital ya. digital. Ya. Iya. Ini untuk yang horizontalnya, minimum logo size-nya, dan makna logonya seperti ini. Oke, sip. Lengkap ya. Gitu. Ini masih logo 2 aja, Pak, sampai sini. Ya. Gitu. Oke. Berarti setelah ini outputnya apa lagi? Apa aja? Output untuk yang Ya nanti apa lanjut. dibuat apa lagi? Medianya apa? Implementasi ke sound system semuanya atau Iya, beberapa aja? ya ada sound system, kemudian juga merchandising-nya juga seperti itu. Ya kalau untuk merchandise nanti bisa dibantu oleh AI ya, biar cepat ya. Baik, siapa? Itu nggak apa-apa. Oke, cukup rapi ya, cukup lengkap juga di sini. Eh, mungkin saran dari saya itu font ya. Untuk font itu kalau yang atas sudah menggunakan misalkan serif ya, yang bawah misalkan Ya. menggunakan jenis lainnya, sans serif. Oh, begitu. Ya. Baik. Kalau yang atas ada tilenya, yang bawah misalkan yang biasa. Kalau yang Siap, atas siap. biasa, yang bawah ada tilenya. Jadi Tel. biar kombinasi itu saran aja sih. Oh, Mungkin gitu. bisa untuk TA-nya jenengan nanti ketika udah ngerjain karya ya. Sekarang masih bab Siap. berapa? Dua ya. Bab 2. Oke. Ya nanti bisa Gitu. diimplementasikan di project TA-nya. Oke, Baik. sip. Bagus. Siap. Terima kasih, Pak. Oke, siapa lagi nih yang belum menyampaikan ya? Pak Sekar Ambar Sari. Oke, kayaknya nggak di tempat. Mbak Zahra. Oke, juga belum siap ya.
Hajarani. Kemarin masih sampai di logo ya. Silakan. Nggak jawab juga nih. Atau Abdul Yazid yang udah on cam. Oke, nggak bisa pakai mic. Terus gimana kalau ada nggak bisa pakai mic ya? Terus siapa teman-teman yang sudah ready progresnya? Sampai mana? April? Saya belum selesai semua sih, Pak. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan hari ini cuma asistensi aja. Diskusi progresnya. Oh ya, sebentar ya, Pak. Saya siapkan dulu. Oke, sip. Yang lain bisa disiapkan juga ya untuk pengecekan progresnya ya, agar nilainya maksimal nanti ketika dikumpulkan saat UAS. Abdul Yazid gak bisa pakai mic pak, tapi boleh menunjukkan ya. Ya ditunjukin aja nggak apa-apa. Nah, setelahnya Mbak April ya. Saya izin share screen ya, Pak. Ya silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya sudah. Sumber Baik. link. Ya, jadi untuk tempatnya saya mengambil sumber beling. Nah, ini belum selesai sih, Pak. Ya nggak apa-apa. Jadi masih draft aja. Jadi sumber beling itu merupakan destinasi rekreasi dan pemancingan gitu, Pak, berbasis dari sumber mata air alami yang tumbuh dari inisiatif masyarakat lokal. Jadi yang mengelola ini masyarakat lokal di daerah eh ini, maaf Pak, saya kelupaan taruh namanya. Oke. Ya, kurang lebih begitu Pak. Maaf Pak, saya lupa Ya ya ininya. silakan. Lanjut aja nggak apa-apa. Kemudian brand identitinya, oh ini Pak, saya taruh di sini. Ada. Eh, Sumber beling ini tuh berada di Kasin Ampel Dento dan jadi destinasi ini masih dikelola sama pemiliknya itu orang wilayah situ gitu Pak. Jadi didirikan sejak tahun 2008. Jadi tempat ini selain ada kolam renang untuk anak dan dewasa itu ada kolam pemancingan dan juga kolam budidaya ikan. Kemudian ada warung makan juga yang sederhana dan fasilitas pendukung lainnya seperti musola, kamar mandi, dan juga tempat duduk untuk orang-orang makan begitu Pak. Nah, nama dari sumber beling ini diambil dari bahasa Jawa yang artinya bening atau jernih. Jadi saya kemarin sempat wawancara sedikit. Konon katanya sumber beling ini dulu sumber airnya itu berasal dari daerah sana yang keluar airnya tuh nggak habis-habis gitu Pak dan airnya tuh jernih sampai sekarang jadi mereka nggak pakai kaporit gitu jadi airnya bener-bener alami dari daerah situ gitu Pak. Kemudian ini ada tempat foto dokumentasi di tempat-tempatnya mungkin terlihat sederhana karena di sini cuma terdiri dari 3 kolam saja Pak, yaitu kolam pertama tuh ada kolam renang. Jadi kolam renangnya dibagi menjadi 2, anak-anak dan dewasa. Kemudian ada kolam pemancingan dan juga kolam budidaya ikan. Kemudian untuk visinya ingin menjadikan destinasi wisata rekreasi dan pemancingan ini berbasis dari sumber mata air alami yang dikenal sebagai ruang rekreasi keluarga yang nyaman, terjangkau, berkarakter khas pedesaan karena dikelola oleh warga lokal sekitar sana. Kemudian untuk misinya yaitu menjaga kebersihan dan kelestarian supaya nilai dari kata sumber belingnya tuh eh, masih ada begitu. Kemudian menyediakan fasilitas yang nyaman dan aman dan mengembangkan identitas branding sumber beling. Kebetulan memang sumber beling ini masih belum ada brandingnya.
Kemudian mendorong masyarakat lokal untuk mengelola dan lebih mengembangkan tempatnya supaya lebih dikenal lebih banyak orang dan juga eh, lebih lebih apa ya, lebih modern gitu. Kemudian yang terakhir menghadirkan kegiatan dan program yang mampu menarik pengunjung untuk datang ke tempat tersebut. Kemudian untuk strateginya, yang pertama pastinya membangun identitas visual karena masih belum punya. Yang pertama membuat logonya dari warna juga, tipografi yang konsisten juga. Kemudian yang kedua menonjolkan keunikan tempat, yaitu mengangkat cerita asal-usul dari nama sumber beling tersebut. Kemudian yang ketiga penguatan media promosinya, karena masih belum ada identitas visualnya juga, jadi media promosinya juga belum ada, Pak. Yaitu seperti yang awal ini mungkin seperti membuat akun media sosial. Kemudian yang keempat, mengembangkan pengalaman pengunjung, yaitu lebih menata area duduk dan fasilitas pendukung lainnya supaya lebih modern dan juga lebih lengkap gitu fasilitasnya. Kemudian yang kelima, melibatkan warga sekitar, yaitu membuat seperti komunitas atau yang basednya dari branding gitu, untuk menjadi bagian dari identitas dan mengadakan, contohnya seperti mengadakan event rutin dan kegiatan keluarga karena target utamanya itu lebih banyaknya tuh ke keluarga. Kemudian untuk goalnya yaitu membangun identitas Sumber Beling sebagai destinasi wisata keluarga yang berbasis sumber mata air yang alami supaya mudah dikenali, kemudian memiliki citra yang positif, dan serta mampu meningkatkan jumlah pengunjung dari luar wilayah sekitar melalui penguatan branding dan promosi yang berkelanjutan. Untuk segmentasinya, yang pertama demografinya, Sumber Beling menargetkan pengunjung yang sebenarnya ada banyak kelompok usia, tapi terutama untuk anak-anak, kemudian remaja dan keluarga, karena harga tiketnya juga terjangkau. Kemudian destinasi ini juga cocok untuk masyarakat tingkat ekonomi menengah atau ke bawah, hingga untuk mencari alternatif rekreasi sederhana dan ramah keluarga. Kemudian untuk behaviornya, pengunjung Sumber Beling sebenarnya cenderung datang untuk mengisi waktu luang, seperti untuk berlibur bersama keluarga kecil-kecilan begitu, atau mengikuti kegiatan memancing. Karena di tempat ini sebenarnya sudah ada event yang diadakan, yaitu seperti lomba memancing gitu, Pak. Cuma waktunya itu tidak rutin begitu, Pak. Jadi kayak mungkin 1 tahun tuh hanya bisa dihitung dalam jari gitu. Kemudian untuk mereka mencari tempat rekreasi yang mudah dijangkau dari segi biaya, serta menawarkan suasana yang nyaman untuk beristirahat sejenak dan berkumpul bersama teman dan keluarga. Untuk psikografinya, Sumber Beling menyasar individu yang menyukai aktivitas yang santai, juga dekat sama alam, karena tempatnya benar-benar sangat asri sekali dan mengutamakan pengalaman rekreasi yang sederhana namun nyaman. Untuk target pengunjungnya kan karena umumnya keluarga, jadi pastinya mereka ingin sekali suasana yang tenang, kemudian kebersamaan keluarganya lebih tinggi, serta kegiatan luar ruangan, serta berenang, memancing, dan bersantai di lingkungan yang asri. Kemudian untuk geografinya, target geografis utama dari Sumber Beling ini adalah masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Malang, terutama pada daerah sekitar dari Sumber Beling. Dan kedepannya melalui penguatan branding dan promosi, inginnya Sumber Beling berpotensi menarik pengunjung dari luar kecamatan tersebut ataupun mau wisata lokal yang mencari destinasi rekreasi yang bernuansa alam. Untuk targetingnya, Sumber Beling menargetkan keluarga. Oh Pak, mohon maaf ini fotonya belum saya ganti ya Pak. Iya. Eh, Sumber Beling sendiri menargetkan keluarga, kemudian masyarakat lokal, serta penghobi memancing yang mencari destinasi rekreasi yang biayanya tuh terjangkau dan suasananya yang nyaman. Jadi fokus utamanya ditujukan untuk keluarga, kemudian untuk anak-anak itu usianya dari rentan 5 sampai 12 tahun, kemudian komunitas memancing itu dari usia 20 sampai 50 tahun, kemungkin targeting yang lainnya itu remaja dan mahasiswa yang mencari wisata murah dan dekat dengan alam. Untuk positioningnya, Sumber Beling diposisikan sebagai destinasi wisata keluarga yang berbasis sumber mata air alami yang menawarkan
pengalaman berenang, memancing, dan bersantai dalam suasana pedesaan yang asri. Karena harganya terjangkau, jadi mungkin ini dapat menarik lumayan banyak pengunjung dari target utama tadi. Untuk keywordnya yang pertama itu pastinya jernih, kemudian alami, terus rekreasi, fasilitas, santai, aman, memancing ikan, murah, kebersamaan, keluarga, dan juga berenang. Nah, untuk logonya seperti ini, Pak, yang sudah saya buat. Jadi ini saya terinspirasi dari jumlah kolam renang yang ada di Sumber Beling itu. Kan totalnya ada 3, Pak. Jadi ini saya buat di sini. Jadi yang pertama kolam yang paling besar itu kolam renang karena di sana tuh kolam renang anak-anak dan kolam renang dewasa tuh dijadikan satu. Kemudian yang tengah itu kolam memancing. Kemudian yang terakhir itu eh, yang paling atas ini kolam budidaya ikan. Nah, yang bagian bawahnya ini saya buat 2 karena budidaya ikan dan memancing dijadikan menjadi satu kategori dan yang kolam renangnya dipisah gitu, Pak. Kemudian ada icon ikan yang sedang memakan umpan yang kailnya berbentuk seperti air itu melambangkan ya sumber belingnya, Pak. Aduh, saya bingung, Pak, jelasinnya. Kemudian untuk icon yang seperti matahari ini sebenarnya saya bikinnya simple saja sih, Pak. Aduh, saya kurang banyak referensi sepertinya, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Untuk warna ini saya menggunakan 3 warna utama. Yang pertama pastinya biru karena biru melambangkan air ya, Pak. Jadi air identik dengan warna biru, jadi saya menggunakan warna utama biru. Kemudian untuk warna sekunderinya saya memakai warna hijau dan kuning, yang berarti hijau itu menggambarkan dari keyword tadi itu asri dan alami. Kemudian untuk yang kuning itu seperti kehangatan, seperti matahari, kehangatan bagi keluarga yang berkunjung ke destinasi tersebut. Kelewatan. Sebentar, Pak. Nah, ini untuk black or white-nya ya, Pak. Oke. Sudah aman kan, Pak? Nanti dulu, selesaikan dulu. Oh, oh iya, Pak. Ya ini tadi yang saya jelaskan tadi sih, Pak. Ya. Oh, ternyata saya sudah menjelaskan di sini, Pak. Maaf, saya kira saya belum. Oke. Untuk konsep yang tadi itu, Pak, elemen mataharinya itu digunakan sebagai simbol kehangatan, keceriaan, dan kebersamaan dari pengunjung yang datang ke destinasi ini. Kemudian untuk identitas visualnya yaitu digunakan 3 warna utama, yaitu warna biru, hijau, dan kuning. Warna biru melambangkan kejernihan dari air tersebut dan kesegarannya. Kemudian hijau mempresentasikan sebuah lingkungan yang asri dan dekat dengan alam, karena posisinya yang dekat dengan alam itu. Sedangkan kuning, suasana yang hangat, ramah, dan berorientasi pada keluarga. Jadi keseluruhan elemen tersebut membentuk identitas yang menggambarkan Sumber Beling sebagai destinasi wisata alam yang sederhana, nyaman, penuh kebersamaan. Untuk clear space-nya, Pak, karena ini agak miring, jadi nyisa dikit, Pak. Ya. Sebelah kanannya. Nggak apa-apa kan, Pak? Ini kan tipografinya saya sesuaikan sama bentuk logonya soalnya. Ya. Sebentar, Pak. Ini untuk logo variasinya. Yang pertama ini yang utama ada nama tempat dan juga logo utamanya. Kemudian bisa juga dibuat horizontal dengan namanya, nama tempat wisatanya ada di sebelah samping dan juga ikon utamanya. Nah, untuk warna utamanya seperti ini, Pak. Yang pertama ada biru vivid azure, kemudian ada hijau yellow green, dan kuning yellow sunshine. Ini untuk variasi warnanya. Jadi ada warna utama yang biru, hijau, sama kuning. Yang kuning ini saya pakai warna biru ya, Pak. Yang bagian utamanya. Kemudian untuk tipografinya saya pakai kintingan bold yang punya ciri khas tegas ya, Pak. Saya kalau lihat font ini, kenapa saya tiba-tiba milih ini? Karena saya jadi keinget bentuk kolam renang ya, Pak. Oke.
Itu saja sih Pak. Saya baru selesai mengerjakan sampai situ Pak. Oke. Kurang lebih seperti itu. Oke, desainnya mengingatkan saya pada tahun 2000-an ya. Jadi cukup berani ini. Dan cukup jarang Soalnya sekali sekarang. Ya. saya mencari yang simple dan karena targetnya orang tua ya Pak banyaknya. Jadi saya Ya. membuat yang simple saja yang sekiranya orang orang di usia itu mengerti gitu Pak. Ya itu tepat sekali menurut saya. Karena mereka mungkin akan bernostalgia ya dengan masa lalunya di tahun 2000 mungkin ya untuk Iya. melihat visuality ini dan berkreasi ke sana ya. Namun beberapa harus disesuaikan lagi ya. Terutama di tadi coba kembali ke STP. Sebentar Pak. Oh, Ya, lewat ya. di STP yang pertama Bentar Pak. segmen Oh, ini. ya. Oke, kalau saya baca di sini tadi ada 3 kelompok ya, 3 kelompok segmen ya. Iya. Ya betul, tapi nggak ada umurnya. Nanti Oh, masing-masing boleh yang ini Pak, yang ini di ada. targeting saya taruh umurnya. Ya, di demografis harus disampaikan juga tuh. Oh, begitu Pak. Oh, baik Pak, nanti saya Nah, tambahkan ya. oke. Kemudian di sini di geografis itu belum ditargetkan, masih kategori segmentasi, belum target. Hmm, baik Pak. Oke, lainnya sudah oke, di Hmm. target. Nah, ini yang jadi catatan ya. Kalau target kan ngambil satu yang paling potensial di segmen ya. Segmen Oh, mana yang paling potensial untuk dikembangkan dan dituju. Itu oh yang baik Pak. ditarik jadi satu di sini. Jadi nggak ada dua, jadi cuma satu. Hmm. Kalau anak-anak ya us anak-anak aja, kalau komunitas pemancing ya pemancing aja. Oh, begitu ya Pak. Gitu. Menurut Bapak, mending yang mana ya? Yang Nah, saya itu buat hasilnya fokus sebenarnya pertama. hasil dari riset kemarin. Hasilnya apa? Yang paling banyak di sana itu siapa? Apakah anak-anak ini ikut orang tuanya ketika mancing atau orang tua nganterin anaknya apa mandi Oh, di sana sambil mancing? Mana oh, nih oke yang Pak. benar? Mana? Yang mana? Kebanyakan orang tuanya sih Pak. Jadi anak-anaknya untuk mancing tuh kebanyakan saya tanya kemarin itu ya bapak-bapak usia 30 ke atas lah. Kalau yang berenang ini ternyata mereka tuh ada komunitas berenang tapi untuk ibu-ibu, Pak. Jadi Oke. malah saya jarang banget ketemu anak kecil waktu di sana. Hmm. Jadi mending yang utama yang usia itu saja gitu ya, Pak. Iya, yang paling banyak di sana siapa kemarin ketika riset? Harusnya itu yang jadi eh, target utamanya. Oh, baik, Pak. Nanti saya ganti ya. Siap. Oke, berikutnya ada lagi tadi Di bagian apa, Pak? di logo. Oh, Setelah ini kayaknya. ini, Pak. Nah, ini desain yang berani ya, cukup berani dan jadi nostalgia. Warna-warna ini warna-warna yang mungkin erat kaitannya dengan tahun 2000-an ya, seperti MTV, kemudian eranya Melbourne dulu ketika Iya. sedang hype ya. Ini warna yang cukup familiar bagi saya ya, yang hidup di tahun 2000-an cukup panjang ya saat itu ya. Eh, ini unik dan cukup fresh ya di mahasiswa. Namun yang jadi pertimbangan adalah logo marknya lebih besar daripada logo tagnya. Itu apakah Oh, iya. memang dibuat seperti itu atau bagaimana ya kemarin? Sebenarnya kemarin tuh saya agak bingung nentuin ukuran dari ininya sih Pak, dari tipografinya ya Pak. Soalnya kalau saya besarin tuh nanti kalau misal di clear space itu jarak yang dari logonya kan ini miring ya Pak. Jadi Ya, akan lebihnya banyak gitu Pak. nggak apa-apa, nggak usah takut. Jadi bentuknya jadi persegi panjang gitu Pak, bukan Iya, kotak. benar. Oke. Nah, Berarti dibesarkan ya Pak? ya coba dibesarkan dikit ya. Oh, baik Pak. Oke. Kemudian di sini di Hmm. clear space ini harusnya garis yang paling atas itu nempel di logo yang paling atas juga. Oh, Nah, itu kan masih ada sisa banyak tuh.
yang atas sama bawah Oh ya. iya, iya Pak. Saya kira clear, clear space ini harus kotak Pak. Oh, enggak. Harus Maaf Pak. nempel di logonya. Oh iya, berarti tidak Sama, apa-apa ya Pak kalau ya, misal logonya persegi panjang. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh baik Pak. Ya. Sama ini, kotak yang biru tuh jaraknya dari mana ngambilnya? eh dari mana ya Pak? Saya lupa Nah, lagi itu. Pak. Maaf Pak. Saran saya ngambil dari itu, matahari yang kuning, Oh, di oh copy iya Pak. paste ke tengah-tengah ya. Nanti Oh akan iya. ketemu jaraknya nanti. Oh iya Pak. Oh Ya, berarti pakai matahari yang kuning yang di dalam icon logo ini ya? ya Bukan betul, dari di copy paste typography. saja. Oh, baik Pak. Oke, berikutnya, Hmm. Nah, ini Pak, saya mau tanya yang logo variasi yang horizontal ini berarti karena ukuran teksnya dibesarkan, berarti untuk S-nya ini saya naikkan saja ya Pak? Saya samakan tingginya sama logonya. saran saya nggak usah pakai variasi Oh, yang vertikal horizontal, satu aja. oh gitu Pak. Ya, Berarti dua saja ya Pak? Nggak perlu horizontal ya? ya, ya, dua aja. Oh, baik Pak. Sama keterangannya jangan lupa itu. Oh iya Pak. Berikutnya, tadi apa tadi? Gini nggak Warna. masalah, ini bagus ini. Menyampaikan warnanya dengan shape-shape seperti itu. Ini oke, cuma nggak ada keterangannya ya. Ya Oke, Pak, mohon maaf Pak. Belum selesai saya ngedit ya. ininya, GSM-nya. Oke, berikutnya. Tapi ini aman kan Pak, warna kuningnya saya pakai biru? Karena Nggak kalau apa, putih kan nggak kelihatan, nggak apa. Itu adalah kurang warna kontras. utama dari brandnya ya, Iya, nggak masalah. Kalau iya Pak. warna ungu berarti itu yang salah. Oh iya Pak. Ya, ya ini Sudah oke, sih nggak Pak, ada saya. masalah. Oh oke. Berarti oh, revisinya hanya di ukuran typography saja ya Pak, sama mungkin melengkapi dari STP tadi. Ya betul, betul. Dua Baik hal Pak. itu aja yang dipervisi. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih. Berikutnya siapa tadi yang ingin menunjukkan progresnya? Yuk, lainnya ada yang udah sampai mana progresnya? Zulkifli selesai nih kayaknya nih. Ini ada nih yang chat nih. Eh, bisa nunjukin tapi nggak pakai mic ya? Oke silakan, nggak apa, tunjukin aja. Gimana? Ada kendala ya, Zid? Bingung? Oke lah, nanti bisa di-share ke saya ya, melalui WhatsApp jika emang terkendala. Oke, boleh di-share ke saya aja ya linknya ya nanti ya. Nanti akan saya tanggapi. Siapa lagi teman-teman? Randy Saya Christian. boleh izin. Oke, Zulkifli, silakan. Ya. Ini fotomu, Zul. Oh, enggak. Oh, bukan. Saya kira kamu. Ini saya buka dari corner Pak Bapak. Nggak apa, silakan. Ini share screen ya Pak. Ya, oke, lebih solid ya warnanya ya. Jadi di awal saya kasih logonya aja sih Pak di awal. Biar link. Lalu di penjelasan, introduction. Nah, konten kalau yang konten ini masih belum saya benerin untuk
apa tatanannya karena daripada nanti nata ulang lagi. Ya. Lalu di brand identity yang pertama itu about listnya. Pemandian Asmarodona ini tadi tahu dan juga tempat wisata air alami juga yang memanfaatkan sumber mata air pegunungan yang jernih dan menyegarkan disertai dengan fotonya juga. Lalu di visi misi ini untuk visi misinya saya buat sendiri sih. Ya. Lalu di brand goals dan brand strategi ini di brand goals tujuan utamanya Pemandian Asmarodona ini menciptakan pembeda yang kuat dari kolam renang biasa. Sedangkan untuk brand strateginya itu untuk mencapai eh, berfokus pada penguatan konsep visual, mematahkan kesegaran mata air alami dengan estetika dekorasi khas Balinya. Lalu di analisa STP, segmenting ini geografisnya masih masyarakat lokal Malang Raya, psikografisnya orang-orang yang mencari dengan hiburan rekreasi air untuk melepas penat, demografisnya remaja umur 14 sampai 17 tahun, terutama pelajar yang suka berenang. Ya, vioralnya pengunjung rombongan yang biasanya menghabiskan waktu di air terjun. Targetingnya keluarga di wilayah Malang Raya yang memiliki anak-anak serta kalangan remaja yang mencari wisata air dengan harga tiket yang murah. Positioningnya, Pemandian Asmarodona memposisikan dirinya sebagai destinasi wisata air keluarga yang murah, segar, dan menyajikan sedikit suasana Bali yang ada di Malang. Lalu di keyword saya mendapat 10 keyword di sini. Asmarodona, mandian, segar, daun, alami, sumber, tenang, air, budaya, dan juga Bali. Lalu di visual identity, seperti logonya yang sudah saya sampaikan di minggu lalu, ada perubahan di mana warnanya sekarang jadi solid semua. Karena yang kemarin kan ada situnya ya, Pak. Lalu logo filosofinya, di sini logo filosofinya tampil dengan kesan ramah dan juga segar. Warnanya juga warna biru, hijau, abu-abu, dan juga kuning, memberi nuansa alam yang hidup, sejuk, dan juga hangat. Nilai dari representasi logonya, aliran airnya mengisyaratkan bahwa pemandian Asmarodona adalah tempat rekreasi air dengan sumber daya air yang jernih, segar, dan melimpah. Dan daun hijaunya menekankan kekayaan flora dan keasrian lingkungan. Batu alamnya melambangkan kekuatan fondasi yang kokoh, serta bunga kuningnya menampilkan unsur keindahan tropis sekaligus unsur Balinya juga. Lalu logo clear space-nya, di sini saya pakai bunga kuningnya sebagai clear space-nya. Lalu tipografinya memakai font Redoka. Fontnya udah komersial. Lalu ini penjelasan setiap warnanya. Warna biru mempresentasikan kedalaman dan kejernihan, kemudian sumber alami. Warna kuningnya melambangkan energi positif. Warna abu-abu melambangkan batuan sungai dan juga tebing di sekitar pemandian. Serta warna hijau menekankan unsur kesegaran vegetasi dan juga ribunya pepohonan. Lalu korek logonya di sini masih 7, masih kurang 2 sih, Pak. Ya. Sebelum saya lanjutkan. Di korek juga kurang 1. Beberapa. Ini saya ambilnya dari GSM yang di visual identity sih, Pak. Ya, maaf. Lalu di maskot, ini lupa saya masukkan. Tapi keburu-buru. Sekarang aja masukin. Udah ada kok. Belum saya export. Benar, Pak. Ya, Lalu ini saya pakai AI semua sih, Pak. nggak apa-apa. Bagus. Dan sistem. Lalu ini eksklusif merchandise, stationery, sama terakhir yang umbul-umbul itu. Ya.
Untuk event juga belum ya berarti ya? Iya, yang event masih belum saya selesaikan. Sudah sih, Oke. Pak. Di STP tadi hampir sama kasusnya ya dengan Mbak April tadi ya. STP. Ya. Ya di target nggak ada umurnya, perlu ditambah umur ya nanti ya. Anak-anak itu umur berapa? Apakah umur 9 bulan atau nah itu kan harus disampaikan ya Oh biar iya. nggak salah persepsi nanti ya. Eh, Oke, berikutnya di mana tadi ya? Coba next dulu, next dulu, next. eh, Saya lupa halaman berapa tadi. Terus ini nih ya. Itu keterangan di logonya lebih bisa di pojok atas nih. Oh ya. Sama garisnya Jadi dihilangkan aja biar fokus ke logonya. jadi difokuskan ke logonya aja ya, Pak. Ya betul. Oh, Karena dia kan bukan disandingkan ya, bukan perbandingan. oh ya. Baik, Pak. Oke, sebenarnya bagus ya. Oke, berikutnya. Hmm. Hmm, oke, nggak ada masalah sih. Cuma beda ukurannya ya, kayaknya. Iya, memang saya berbeda sih, Pak, itu tadi. Nah, itu Mungkin. harus sama kayak dia ya. Nanti ya. Oh, ya. Oke, berikutnya. Nah, ini kalau bisa 4 kali kopinya. Oh, Diletakkan di jadi center, ya. Coba sekalian diletakkan di center coba. Tengah-tengah, tengah-tengah. Tengah-tengah dari ditaruh di ya tengah-tengahnya, Pak. atasnya A itu. Kemudian yang satunya juga diletakkan di tengah-tengah juga. Satunya juga. Satu lagi di sebelah sana. Begini, Pak. Nah, sekarang empat-empatnya tadi warnanya dirubah menjadi abu-abu nomor 5 dari bawah. Yang kanan. Ini. Terlalu pekat. Oke. Begini. Nah, oke, perfect. Oke. Berikutnya. Oke, aman. Ini oke, nggak ada masalah ya. Mungkin nggak ada nomornya tuh ya di kotaknya Ya, ya. masih belum Oke, berikutnya. nomornya. Ya, berikutnya. Jadi dimasukin atau enggak? Kayaknya nanti aja sih, Pak. Oke, Saya nanti. masukinnya. Ya. Berikutnya. Oke. Terus ini oke lah. Nggak apa. Ini kalau semisal saya buat pulang gak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Yang di sound system. Kayak Iya, nggak kurang apa-apa. cocok aja sih. Sesuaikan aja dengan apa target audiensnya ya. Karena target audiensnya anak-anak, apakah dia suka dengan kayu-kayuan gini atau lebih suka yang Oh, oke. colorful misalkan ya. Oh ya. Ya. Dengan ujung rounded biasanya kalau anak-anak ya. Hmm. Oke. Ya. Oke. Vehicle branding ini untuk apa? Untuk acara apa? Bukan MBG kan ya? Oh, bukan, Pak. Yang ini, Pak, yang media, yang FOH. Kalau biasa. Ya. Ya, yang buat kumpul-kumpul sama Mm-mm. apa, kendaraan operasional itu. Ya. Berarti kurang eventnya ya, perancangan. Ya, yang desain masih belum. Oke. Sip, bisa dilanjutkan ya. Lebih bagus progresnya. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Nah,
Zulkifli. Siapa lagi teman-teman yang sudah mengerjakan progres? Mas Rival mungkin udah selesai atau belum nih? Oke, kayaknya nggak di tempat ya. Belum, Pak. Oh, ada. Belum. Oke, Ini oke. baru data kemarin sama nyoba bikin logo sketch kasar gitu, Pak. Tapi langsung digital. Ya, berarti langsung pas UAS nanti ya ngumpulinnya ya. Jadi nggak apa. Nanti boleh Kita mau lihat minta ini dulu, bantuan. Pak. Silakan, silakan, silakan. Kalau udah ada progresnya. Ini mungkin bantu pilih aja sih, Pak. Bentar. Jadi kemarin baru bikin sketch untuk logo-logonya gitu, Pak. Oke, yang bawah sendiri bagus tuh. Cukup unik ya. Yang ini atau yang ini, Pak? Yang atasnya, Oh, ini ya. ya. Tapi kayak bantal ya kesannya nanti ya. Ya ini kalau manual kan, Pak. Jadi masih Hmm, melihat-melihat gitu. ya. Unik. Jadi kalau sini orang persepsinya akan langsung negasi ke ini karangnya ya. Iya. Di bawah airnya itu. Jadi warnanya belum belum ketemu ya. Kemarin untuk warna sendiri ini mungkin, Pak. Biru biru ini mungkin, Pak. Apakah cocok? Belum tahu kalau dicoba, belum dicoba kayaknya. Sebenarnya yang atas cocok, match banget ya. Nah, ini sebenarnya kayak kepikirannya ini kayak bentuk gurita gitu, Pak. Ya, saya nangkapnya gitu. Dan ini seperti batu karang yang sangat banyak ya. Kan nggak peraturan tuh bentuknya. Iya. Cuma nanti font pantainya diganti font-font seperti menyerupai Comic Sans ya. Jadi full sekarang kan dibuat full manual gitu. Gitu full handwritten atau hand drawing. Oke, itu mungkin yang opsi pertama. Yang atas tadi coba bisa lihat lagi nggak ya? Oke, yang atas itu sebenarnya yang kanan atas sendiri tuh oke, tapi udah cukup banyak ya, cukup banyak. Yang bawah tadi oke, sip, dilanjutkan ya, yang itu. Oh iya, baik, Cuma Pak. dipertegas lagi antara A dan O ya, nanti biar bisa dibaca sesuai dengan apa yang dimaksudkan ya. Iya, Pak. Oke, untuk media lainnya nanti implementasinya boleh menggunakan AI ya, biar cepat ya. Ada lagi atau ini aja? Ini aja, Pak, untuk logonya. Oke, sip. Progresnya seminggu lagi ya. Baik, Pak. Seminggu lagi. Zahra, Sekar, Randy mungkin. Siapa yang udah berprogres? Enggak ada. Mana Pak? Siapa itu? Boleh saya Pak? Oke, silakan silakan Mas Firul. Pak.
Saya baru nambah ke maskot sama beberapa muar. Oke, bisa share screen atau gimana? Oke, Saya bantuan dari nya tiga-tiganya kayak terlalu rumit gitu. Saya ini dipilih mantapnya tiga-tiganya gitu maksudnya? ya enggak, saya mau pilih satu sebenarnya, tapi ketiga-tiganya ini apa, kesulitannya sendiri-sendiri, jadi kayak kurang sederhana gitu Pak. Kalau saya sekarang ini lebih suka yang ke kanan, yang Yang kawa, kawa. benar. Oke ya, berarti kelihatan banget itu batik di ini hewan apa ya aslinya? Hewan siput ya kalau Kura-kura, salah ya. ini kura-kura. Kura-kura ya. Iya, Ya bisa sih yang kawa ya. Cuma warnanya untuk nanti batik dipertimbangkan ya. ya. Ini kan masih monokrom ya. Kayak kesannya kayak masih flat. Kalau di saya kelihatannya sudah kehijauan, tapi lebih abu-abu. Ya, nanti saya agak edit lagi. Ya, nanti coba aja di apa? Screenshot yang bagian 3 saja langsung diberi prompt warna itu aja nanti bisa kayaknya. Ah, baik. Oke. Setelah itu ini baru kayak apa? Sketsa gitu, Pak. Kalau merchandising. Tote bag, notebook, gantungan kunci, sama kain batik, sapu tangan gitu. Belum prompt untuk yang realnya. Ya, oke, ini masih apa? Sketsa-sketsa dulu. Kan kalau udah oke atau Udah oke, ya. belum satu lagi logo yang saya sudah buat. Tinggal saya masukkan ke dalam apa? Ke dalam brand guideline. Ya. Untuk eventnya apa kemarin? Untuk eventnya kemarin itu belajar membatik, Pak. Oke. Belajar membatik Medianya apa teman-teman. maksudnya? Media untuk eventnya apa aja? Media digital mereka lewat sosial media. Oke, Oke. itu tentunya. Oke, nanti harapan saya logonya nanti bisa berwarna ya di GSM-nya ya. Ini kan masih dalam bentuk monokrom ya. Oh iya, kalau logo yang berwarna minggu lalu sudah saya tunjukkan Pak. Kalau ini saya buat buat apa versi monokromnya gitu untuk melengkapi. Oke. Yes, oke. Bisa dilanjutkan ya. Baik, Mungkin saran saya terima nanti kasih. menggunakan PowerPoint untuk proses pengerjaannya biar lebih cepat nanti ya. Baik Pak. Oke. Atau Canva bisa. Oh iya. Baik, terima kasih Pak Yogi. Oke. Oke, siapa lagi teman-teman? Ini ada 14. Lainnya kemana ya lainnya?
Mbak Yolanda mungkin ada yang terbaru progresnya yang disampaikan. Iya Pak, Ada yang terbaru progres pekerjaannya? ada Pak. Namun Silakan. ini pakai AI tidak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh ya, saya izin screen dulu Pak. Oke, silakan. Untuk progresnya ini langsung ke application dan media. Ada wayfinding-nya itu ada gerbang masuk, peta kawasan, nah yang direction sign sama area parkir Pak. Oke, Ini bukannya. Untuk selanjutnya ada juga eksklusif merchandise. Ini ada kaos, topi, jaket, dan lain sebagainya, Pak. Cuman untuk yang seperti kaos, ini ketika saya mencoba di AI kan, warna dari logo ini berubah, Pak, yang warna daunnya. oke, itu pasti edit manual mungkin. Oh, harus edit manual ya, Pak. Atau gitu aja nggak apa-apa. Nah, ada juga yang lainnya sih, Pak. Sama Oke, banyak yang berubah juga. Sama yang ini ada stationery kit, ini ada ID card pengelola, dan ini ada bagi staff, ada kop surat resminya juga, ini ada amplopnya, ini ada tiket masuk dan mapnya dan kopnya. Yang ini tadi kopnya. oke, Untuk nextnya ini ada umbul-umbul yang untuk di jalanan promosi juga ada umbul-umbul, di banner jalanan sama baliho, LED Megatron, eh, sama mobil kendaraannya. Dan oke. untuk yang LED Megatron ini apa fotonya harus diubah, Pak? Sesuai dengan taman kurma yang ada di sini. Iya, harus manual kayak ngubahnya ya. Oh iya, berarti harus manual ya, Pak. Beberapa bagian harus manual. Untuk ini ada digital branding kitnya, ini ada, oh nanti fotografi juga saya akan ubah juga. Untuk promosi template feed dan story media sosialnya ada ini feed Instagramnya, dan ini sepertinya juga ada harus yang diubah juga fotonya, story Instagram. Dan ini halaman logi wifi gratisnya. Dan ini juga termasuk ada visual layar monitor informasi. Oke, berarti semua dibuat ini ya di instruksi kemarin ya. Iya Pak, cuman kayaknya Ya, fotografinya harus banyak diganti Pak. ya nggak harus semua diganti. Mungkin yang terlalu mencolok aja, yang mungkin tidak ada di sana ya. Oh iya, oke Pak. Oke, kalau saya Untuk lihat dari gate-nya tadi jadi inget di ini daerah-daerah Sumateraan ya. Jadi konsepnya kayak tradisional banget ya di Sumatera, Aceh, di Langsa. Oke, apalagi yang mungkin belum ada di sini? Maskotnya tadi? maskotnya ini belum saya kasih keterangan juga Pak. Yang kemarin ini, Yang kemarin ya. Oke. ya sama ada eventnya juga. Kalau event hariannya mungkin ini Pak, seperti jalan-jalan di tamannya, ada pembimbingnya juga, ada edukasi, turnya, kuliner kurma di sana, foto-foto, sama lihat sunset kalau ada di sana. Juga kalau untuk event mingguannya, paling dibuatkan poster Pak, seperti kayak ada festival di sana, Ramadan, sama ada event lainnya juga. Kalau misalnya ada panen kurma mungkin, sama untuk ini ada, kalau misalnya ada eventnya seperti ini Pak mungkin bentukan.
Oke, apa ya, iya aktivasi di bagus itu. areanya sana. Untuk ini ya, selfie Nah, ini untuk foto bersama ini ya. ya bisa juga Pak. Sama untuk Mercedes-nya. Dan itu saja Pak. Oke, nanti untuk file yang ini, yang dari AI ini dipotong-potong ya, jangan jadi satu ya. Oh iya, oke Pak. Nanti saya potong. Oke, bagus ya. Cocok sekali dengan wilayahnya ya, Sumateraan ya. Saya rasa ini relate banget dengan budaya di sana, budaya di sana dan cocok ya. Oke, bagus progresnya. Bisa dilanjutkan ya, Mbak Ilanda. Baik Pak. Terima kasih. Siapa lagi teman-teman? Nggak ada? Oke. Waktu kita tuh tinggal seminggu lagi teman-teman. Ya, jadi mulai sekarang kurang seminggu. Teman-teman nggak perlu nyetak ya, nggak perlu nyetak secara fisik, hanya dikumpulkan eh, software saja. Untuk link pengumpulannya akan saya share di grup nanti, link pengisian Google Form UAS-nya ya. Karena kemarin belum ada kayak di mana materi saya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ada tugas yang belum terkumpulkan di pertemuan yang lalu, mungkin ya bisa dikumpulkan jika emang itu merasa butuh nambah nilai mungkin ya. Kalau emang sudah nggak perlu asistensi ya langsung aja pengumpulan brand guideline-nya di folder UAS nanti ya. Sorry, Google Form UAS ya. Oh, jangan lupa teman-teman tanggal 4 ya bener ya. Tanggal 4 nanti akan ada kelas onsite dan dapat sertifikat lagi. Eh, Bisa hadir dan sertifikatnya bisa dijadikan syarat untuk ujian nanti. Sekalian nambah SKP yang dilaporkan di kemahasiswaan ya. Begitu. Ada pertanyaan dulu teman-teman atau hal yang ingin disampaikan? Pak, Ya, bukan tanya sih Pak, tapi mau nego boleh Kak Pak? Ini deadline-nya sampai tanggal 4 lah Pak. 4 Juli Pak. 4 4 kan harus datang ke ini. Loh, iya Pak. Gak apa-apa, itu aja. Oh, tanggal 5 deh, boleh Pak. Tanggal 5 kan masih 5 hari atau Minggu mundur lagi. Pak. Setuju, setuju. 7. Semester depan gimana? Jangan. Tanggal 5 aja Pak. Kan usianya kalau dari BA kan sampai tanggal 5 Pak. Hmm, Oke lah, tanggal 5 ya. Iya Pak, makasih banyak Pak Yogi. Oke, nanti saya rubah soal UASnya ya, nanti yang di BA akan saya perbarui. Iya, Oke, cukup bagus negonya ya. makasih ya Pak ya. Oke, Soalnya ada lagi? mepet juga Pak sama yang lain. Apa aja tugasnya yang belum selesai? Itu bikin komik, bikin animasi Mm-mm. 2D, sama analisis psikologi iklan. Tapi kalau saya sudah selesai yang itu. Jadi Oke, kurang yang ilustrasi-ilustrasian aja Pak. iya. Kalau Anda kan mata kuliah ya, Mas Kamdan ini seminar dia. Nah, iya Pak, memudahkan Mas Kamdan juga Kak sih Pak. Iya. Membantu Mas Kamdan loh itu Pak. Mas Kamdan, Viorelo, dan teman-teman lainnya, ini banyak yang sedang seminar nih. Dan bimbingan juga jarang sekali. Ya, harapan saya teman-teman yang di sini ya, semuanya ya, bisa nyicil judul, karena nanti akan ngumpulin 3 judul ya, supaya nanti
tinggal ringan aja, tinggal perancangan desainnya aja, nggak perlu buat laporan lagi jika emang nyicil dari sekarang ya. Ini bahkan judul sekarang ini boleh diangkat loh untuk TA teman-teman. Berarti tugas-tugas yang sebelumnya itu bisa diajukan gitu Pak, pas tugas akhir. Bisa, bisa. Tugas mata kuliah yang sebelumnya bisa. Asalkan basicnya branding ya. Bukan perancangan ilustrasi atau fokus ke fotografi, fokus ke video, bukan. Tapi fokus ke branding, mungkin outputnya nanti banyak. Ada kemasan, ada mungkin butuh video, butuh foto, boleh di apa ya, combine nanti. Kalau fokus ke foto nggak bisa. Fokus ke ilustrasi nggak bisa. Kalau merancang maskot baru bisa di dalam visuality-nya. Seperti ini hari ini, kan ada maskotnya juga tuh. Gitu. Berarti kurang berapa semester lagi ya? 2 semester ya? 2 semester lagi ya Anda akan ujian judul ya? Yang reguler. Sorry. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Nah, di luar dari matkul ini tadi sih. Ya, apa? Untuk yang seminar itu kita datanya sampai di pekan UAS ini, apakah ada tanggal yang lain gitu Pak? Si kemarin udah tak share belum ya posternya? Saya lupa ya. Belum. Belum ya? Di grup Iya. RPL nggak ada. Bentar saya cek dulu ya. Poster seminar. Ini ada nih. Pendaftarannya 14 Juli harusnya. Ya 14 Juli. Berkas ujiannya 16 Juli. Karena harus fisik ya. Diuji itu harus fisik. Maka beberapa yang kelas malam itu ngumpulin berkasnya di kampus, dan yang eksekutif nanti akan kami sarankan untuk ngirim ke drive gitu. Yang apa? Kelas online, sorry. Ujiannya tanggal 25 Juli. Masih panjang ya. Nggak sesuai dengan UASnya. Oh, Dan seminarnya. gitu. Dan yang diujikan cuma sampai bab 3.3. Oh, siap. Terima kasih Pak. Itu. Ya, silakan. Di bab 3 aja yang agak Bab 3 kan sedikit yang diujikan. Cuma 3.1 kan deskripsi produk ya, tabel ya. 3.2 itu analisis target audience. Tinggal ngopi dari sini aja kan bisa. 3.3 kan konsep. Konsep kan cuma 2 paragraf sampai 4 paragraf ya jika medianya sedikit ya. Gitu. Ya udah selesai untuk diujikan seminar. Bab 2 kan ya tinggal copy paste dari buku artikel kan ya. Ya. siap. Untuk bab 2 sudah tinggal lanjut di bab 3-nya sini. Nah, itu tinggal dikit lagi. Berarti udah aman. Minta tolong teman-teman lainnya dipanas-panasin ya biar bisa selesai juga maksudnya. Baik, Pak. Masih di Mas bab Mirulu 2 juga juga, nih. Pak. Ya, Pak, nanti mau ya, tanya lagi, Pak. silakan. Yang perihal apa presentasi itu jadinya jadi apa nggak jadi, Pak? Presentasi. Iya, jadi gimana itu, Pak? Kemarin requestnya gimana? Katanya Pak Yogi lihat dulu minggu ini Nah, anak-anaknya yang lain gimana. progresnya kan tipis banget nih, banyak yang belum selesai. Artinya kan tidak ada. Jadi 45% di GSM-nya ini, Pak. Mungkin akan saya alokasikan di tugas yang sebelumnya ya. Nih, kan ada banyak tugas tuh sebelumnya tuh. Atau gimana teman-teman? Pengennya gimana? Kalau ada presentasi mungkin akan terbagi presentasinya ya. Jadi mungkin agak rata nanti nilainya. Tapi kalau fokus di GSM, ya bobotnya di GSM ini yang paling besar. Atau aja, Pak, presentasinya tetap tapi direcord aja gitu. Di record. Terus di drive masing-masing gitu, Pak. Oke, boleh. Nanti ini aja. Linknya atau barcode-nya dilampirkan di GSM paling akhir ya. Untuk saya lihat satu persatu. Gitu gimana? Boleh, Pak, boleh. Nah, gitu kayak lebih ringan teman-teman ya. Nanti poin nilainya biar
biar tinggi semua, biar rata gitu ya. Iya, iya, Pak. Ya, Pak, Oke, makasih banyak, Pak sip, Yogi. boleh. Ya, nanti tak ganti dulu di sini ya. Nah, gini kan lengkap. Ya, jadi jangan lama-lama presentasinya 3 menit sampai 5 menit aja. Ya, nanti diunggah di Drive. Linknya boleh di copy paste di bagian akhir GSM-nya atau brand guideline ya, atau dibuat barcode juga akan jauh lebih enak ya. Begitu. Ya, Pak. Terima kasih ya, Pak ya. Ya. Ada lagi teman-teman yang perlu ditanyakan atau didiskusikan? Karena ini pertemuan 2 terakhir ya. Terakhir ya. Karena kita akan jumpa lagi di minggu UAS nanti. Tanggal 4 ya. Bukan tanggal 1 tapi tanggal 4. Tanggal 4 atau tanggal 5, Pak? Tanggal 4 kan ini kelas onsite. Oh iya. Kan kelas onsite biasanya sore, Pak, maksudnya. Iya, ngumpulnya kan tanggal Selesainya. 5. Oh ya, wis. Kita kan jumpa di kelas onsite, bukan di mata kuliah. Kalau Anda Oh, minta tanggal 1 minggu depan, ya tetap ada ketemu, harus selesai tapi. tapi kelas onsite-nya di mana, Pak? Di kampus juga, Pak? Nanti akan dibuka oleh Pak Paldi ya. Anu, jangan mepet-mepet ya, Pak. Takutnya kayak kemarin. Oh, enggak. Kan udah Sama gimana? kalau info jangan di grup online aja maksudnya. Kemarin Soalnya ini loh. dosen wali sukanya mepet soalnya kalau ngirim Oh, infonya. gitu. Ya. Ya saling menghubungi lah teman-teman di sini ya. Iya. Oke. Pak, izin Ya, tanya. silakan. Tadi kan sempat disinggung yang tugas-tugas kemarin itu mau dikumpulkan atau tidak buat nambah nilai itu, Pak. Ya. Berarti kemarin tuh tugasnya apa saja ya? Kalau saya sih punya saya kurang yang presentasi analisis. Ya, riset. Begitu aja. Ya, riset kemarin kan ya. Iya. Ya. Berarti itu Tugas terbesarnya itu aja sih kemarin. dikumpulkan di Drive juga nanti. Itu nanti linknya tak bedakan ya, biar nggak kecampur dengan UAS ya. Baik, Tak sendirikan nanti. Tak buatkan sekalian bentar lagi. baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Kemarin kan ada tugas ini teman-teman, tugas hasil riset, kemudian merancang apa kemarin? Thumbnail ya, tapi beberapa nggak lengkap ya. Cuma 4 apa berapa kemarin. Dan akhirnya kan boleh langsung ya, boleh apa istilahnya, di bypass, nggak perlu buat draft dan sampai bagian tertentu yang manual ya, langsung digital semua. Jadi yang perlu dikumpulkan mungkin cuma hasil riset aja gitu. Karena itu kalau di reguler tuh tugas UTS sebenarnya bobotnya tinggi. Tapi kalau di kelas eksekutif ini saya jadikan tugas harian ya di pertemuan ke-45 di data saya kemarin. Ini ada yang tanya ya, tugas kemarin yang riset itu beda tak Pak dengan yang dimasukkan dengan GSM? Ya sebenarnya sama, jadi GSM ini kan hasil dari risetnya kemarin. Cuma lebih sederhana ya yang dimasukkan di brand guideline ini ya. Kalau hasil riset kemarin kan lebih kompleks tuh yang disampaikan ya. Sebenarnya nanti saya bisa nilai dari sini, dari brand guideline-nya dan presentasi Anda ketika ngumpulin di UAS nanti sebenarnya itu cukup. Tapi kalau ingin nambah nilai, nambah poin teman-teman, boleh dikumpulin juga untuk arsip saya dan bukti kalau Anda udah ngumpulin tugas-tugasnya dengan lengkap. Itu penambahan poin. Jadi tapi bagi teman-teman yang udah ngumpulin di awal dan on time, itu tetap
tak jadikan nilai, jadi akan lebih tinggi 10 poin begitu. Kalau ngumpulin lagi di akhir semester akan nambah poin yang seharusnya misalkan dari 80 kan saya tambah 5 jadi 85 misalkan. Jadi nggak bisa 10 seperti teman-teman yang udah ngumpulin di awal gitu. Berarti dalam bentuk PPT ya Pak, tugas riset yang kemarin. Iya bisa dari PPT kemudian yang dipresentasikan harusnya ya. Kalau nanti teman-teman ngumpulin presentasi 2 kali kan ya sama aja dengan presentasi untuk tugas UASnya. Jadi sekali aja presentasinya. Begitu Mas Yazid. Aman ya? Soalnya saya baru masuk pas tugas riset. Oke, nggak apa-apa, nggak apa. Nanti bisa dikoordinasikan dengan saya ya. Ya, silakan dikumpulkan. Oke, teman-teman lain ada yang disampaikan lagi teman-teman sebelum kita akhiri? Oh iya, kalau di grup belum saya respon, sekali lagi tolong di apa ya, di ramai ini apa ya, di follow up lagi ya, biar saya penasaran untuk buka itu, karena ke push down. Jadi kalau apalagi kalau siang ya, siang itu langsung ketekan ke bawah karena banyak mahasiswa yang izin nggak masuk, izin terlambat, izin macam-macam, jadi ketekan ke bawah sampai sore kadang nggak sempat buka ya. Jadi tolong di follow up atau chat pribadi untuk mengingatkan udah kirim misalnya itu ya, jika ingin diskusi di luar jam kampus ya. Jam apa? Jam kelas ya. Kalau Anda pengen diskusi dengan saya, datang ke kampus misalkan boleh hari Sabtu atau Jumat besok ini bisa, karena teman-teman yang bimbingan TA sudah minggu tenang ya. Mereka akan pameran di tanggal 29. Anda boleh lihat ke pameran mereka ya di 4 tempat. Di MCC itu ada dua kelompok. Kemudian di gedung Peta Aspes Junrejo Batu itu 1 kelompok. Di sampingnya MUG 1 kelompok. Lainnya itu ada di mana ya kemarin ya? Di Lowaru, saya lupa namanya tempatnya. Nanti tak share posternya ya, agar Anda bisa datang ke pamerannya. Iya Pak, tapi biasanya anak-anak tuh teman-teman tuh kayak sungkan gitu loh Pak mau ngechat lagi. Soalnya kadang karena sudah terlanjur weekend atau udah di luar jam kerja atau gimana gitu Pak. Nggak apa-apa. Langsung aja chat. Malam pun jam 12 saya belum tidur, tak balesin. Untuk kelas eksekutif tapi kalau reguler enggak. Gitu Pak. Iya. Eksekutif masih tak balesin kalau malam. Gitu. Ada lagi teman-teman yang disampaikan? Mau tanya tapi di luar ini. Enggak apa-apa. Silakan. Tadi kan yang sertifikat itu kan bisa ditukar jadi Win SKP ya Pak ya? Iya. Jadi kalau kita misalkan ikut acara kampus yang lain dan dapat sertifikat itu apa juga bisa di Bisa. ini kan ya? Bisa ya? Bisa. Semua bisa di apa istilahnya dilaporkan ke kemahasiswaan ya. Permisi Pak, numpang tanya. Ya. Untuk periode sertifikat itu dari tahun berapa Pak? Ketika Anda masuk di sini,
udah dinyatakan aktif menjadi mahasiswa Asia ya. Kalau di tahun-tahun lama nggak bisa. Untuk sertifikatnya sendiri ada harus berapa banyak, Pak, untuk bisa dijadikan pengajuan? Nggak harus berapa banyak. Per sertifikat itu nanti ada nilainya. Gitu. Satu pun kalau ada ya bisa jadi nilai, jadi poin ya. Tapi kadang untuk kelas eksekutif itu tidak diwajibkan ya. Beberapa itu gitu. Tapi ada juga boleh, berhak juga untuk mengklaim itu ya jika emang punya daripada nganggur. Kan untuk dilaporkan ke mahasiswa kan bagus juga ya. Untuk kegiatan sertifikatnya sendiri, contohnya seperti apa, Pak? Apa lomba atau kegiatan Contohnya itu luar? mengikuti workshop misalkan. Seperti agenda kita setiap akhir semester dan di pertengahan semester kan ada kelas onset tuh. Itu bisa dilaporkan sertifikatnya. Cuman yang dulu kan nggak ada yang ada sertifikat untuk teman-teman ya. Baru yang kemarin ini ada. Kedepannya akan kita buat terus ya sertifikatnya agar bisa berguna bagi teman-teman. Mungkin di luar sana atau kebutuhan untuk mendaftar apa gitu misalkan. Ini nanti akan diberikan secara rutin ya. Lomba juga bisa menang lomba. Kalau untuk cuma jadi peserta lombanya, Pak, Maksudnya jumlahnya atau gimana maksudnya? eh, bukan kalau misalnya sertifikat peserta lomba, misal begitu, Pak, di universitas lain gitu. Iya, nggak apa-apa. Tapi selama Anda Dan jadi mahasiswa Asia ya maksudnya ya. iya, Pak. Dan untuk Iya. kelas, misal sertifikat kelas itu contoh kayak kelas ilustrasi atau itu bisa dimasukkan juga, Pak. Oh ada. Kalau ada nggak apa-apa. Kalau oh bisa ya, Pak. Bisa. Untuk jumlah sertifikat wajibnya belum tahu ya, Pak. Atau Nggak ada wajibnya. enggak ada wajib. Kalau di reguler tuh minimal 200 poin ya SKP-nya ya. Jadi teman-teman harus ngumpulin sebanyak 200 poin untuk bisa daftar ujian atau lulus dari Asia. Gitu. Untuk poinnya sendiri itu berupa apa saja, Pak, selain sertifikat? Sertifikat ini yang dilaporkan akan jadi poin yang melekat di ini di NIM Anda nanti ya. Beda-beda sebenarnya. Kalau kegiatannya lokal, misalkannya itu poinnya kecil. Jika kegiatannya internasional itu besar. Jika kegiatannya nasional beda lagi. Jadi gitu klaimnya. Jadi bukan dalam bentuk apa merchandise itu bukan ya, tapi poin angka yang akan nempel di NIM Anda. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Ada lagi teman-teman? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, jangan sungkan untuk membuat rame grup kita ya. Kirim aja semuanya di situ atau pengen ngobrol di situ juga silakan nanti. Tapi saya mohon maaf nggak bisa langsung cepat balasnya ya, agak lambat sedikit. Oke, oke kalau nggak ada lagi yang disampaikan teman-teman, kita jumpa di minggu depan ya di harusnya tanggal 1 harusnya. Tapi tanggal 4 kita jumpa. Pengumpulannya tetap tanggal 5 ya. Nanti akan saya rubah di soal UASnya. Baru akan saya share ke Anda termasuk linknya. Diusahakan tidak lebih dari itu karena harus segera saya unggah di Simaka ya. Jika ada beberapa yang belum unggah, belum ngirimin, maka saya juga tertunda juga ngirim nilainya ya. Begitu ya teman-teman. Oke kalau gitu silakan istirahat teman-teman. Selamat malam dan terima kasih.
Terima kasih banyak Pak Baik, Yogi. Terima Selamat Terima kasih Pak kasih malam. Yogi. Pak.